Battle Through the Heavens, Chapter 1426. Bab 1426, Reinkarnasi Ratusan Kehidupan, 9 Puncak Perubahan. Ruang ini, yang dipenuhi dengan kekuatan hidup, tiba-tiba berfluktuasi setelah orang di dalam pohon bodhisattva kuno perlahan membuka matanya. Semua orang melihat sepasang mata hitam pekat di dalam pohon bodhisattva kuno. Saat itu, semua orang sepertinya melihat ekspresi berpengalaman lama yang sepertinya telah melihat segala sesuatu di dunia. Perasaan semacam ini berasal dari dalam jiwa orang itu dan tidak mungkin untuk ditiru. Xiaoyan GG. Sun Er menatap Xiaoyan, yang telah membuka matanya. Murid cantiknya dipenuhi dengan kegembiraan. Mata orang ini benar-benar menembus orang lain. Kelompok Hun Yu bertukar pandang satu sama lain. Mereka merasakan perasaan yang berbeda dari yang lain. Dari indera mereka merasa seolah-olah jiwa mereka telah terpapar Xiaoyan saat dia melihat mereka. Perasaan ini penuh dengan ketidaknyamanan. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Mata semua orang tertuju pada Xiaoyan, yang masih dipeluk oleh pohon kuno bodhisattva. Mereka hanya membaca tentang mereka yang bisa berlatih di bawah pohon bodhisattva kuno dalam beberapa teks kuno. Oleh karena itu, mereka tidak tahu perubahan seperti apa yang akan dialami seseorang setelah pelatihan ini. Xiaoyan, yang berada di bawah pohon kuno bodhisattva, memiliki ekspresi kehilangan total di depan banyak pasang mata. Matanya perlahan menyapu semuanya. Akhirnya, mereka berhenti di grup Sun Er. Mata itu, yang dipenuhi dengan pengalaman dan usia, mulai menampakkan kilatan yang familiar. Sun Er. Xiaoyan perlahan membuka mulutnya. Sesaat kemudian, suara yang agak serak yang mengandung nada tua perlahan-lahan dikirim dari pohon kuno bodhisattva. Ekspresi siapapun yang mendengar suara ini tanpa sadar berubah. Nada ini sangat berbeda dari nada Xiaoyan di masa lalu. Namun, ekspresi tua dan berpengalaman yang meresap ke mata Xiaoyan, perlahan ditarik setelah suara tua ini terdengar. Akhirnya, itu benar-benar lenyap. Ekspresi tua dan berpengalaman telah benar-benar menghilang, seolah-olah telah masuk jauh ke dalam jiwa Xiaoyan. Tidak ada yang bisa mendeteksinya. Xiaoyan mengangkat kepalanya setelah ekspresi tua dan berpengalaman ini lenyap. Dia perlahan menghembuskan uap hijau zamrud. Segera setelah itu, dia berdiri dari pohon bodhisattva kuno dan perlahan melangkah maju di depan mata banyak orang. Riak terbentuk di permukaan pohon kuno bodhisattva saat tubuh Xiaoyan menyentuhnya. Tubuhnya tampak seperti cairan saat perlahan meluncur melalui pohon kuno bodhisattva yang sangat keras. Saya akhirnya kembali. Xiaoyan meregangkan pinggangnya yang malas setelah berjalan menjauh dari pohon kuno bodhisattva. Tawanya yang jelas menyebabkan kelompok Sun Er menghela nafas lega. Untungnya, ini adalah suara lama Xiaoyan. Xiaoyan GG, kamu baik-baik saja. Sun Er dengan cepat melangkah maju. Matanya yang cantik terus menyapu Xiaoyan saat dia mengajukan pertanyaan. Saya baik-baik saja. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tangannya tanpa sadar menyentuh rambut hitam halus Sun Er saat perasaan mendalam melintas di matanya. Di mata orang lain, dia sepertinya hanya menghabiskan 1 bulan di dalam pohon kuno bodhisattva. Namun, dia mengerti bahwa jiwanya telah mengalami 100 reinkarnasi di dalam pohon bodhisattva kuno. Jika pikirannya tidak kuat, dia akan tersesat dalam reinkarnasi itu. Untungnya, dia telah melalui pengalaman itu dengan hati yang teguh dan akhirnya kembali. Dalam waktu singkat, dia telah mengalami terlalu banyak nyawa dan terlalu banyak kematian. Tingkat bahayanya jelas tidak berbeda dengan bertarung dengan doseng asli. Sun Er tidak mengelak saat dia melihat mata Xiaoyan. Meskipun dia tidak menyadari apa yang dialami Xiaoyan, dia yakin akan satu hal, pelatihan 1 bulan ini tidak semudah yang dia tunjukkan. Karena Xiaoyan tidak mau mengatakan lebih banyak, dia tentu saja tidak akan bertanya. Terima kasih. Xiaoyan menoleh. Matanya beralih ke pohon kuno bodhisattva. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Gemerisik berdesir. Pohon bodhisattva kuno, yang tidak menunjukkan aktivitas selama sebulan, tiba-tiba mengayunkan tubuhnya saat mendengar ucapan terima kasih Xiaoyan. Itu mengeluarkan suara gemerisik, menyebabkan semua orang merasa takjub. Benda ini sebenarnya memiliki kecerdasan, tetapi tidak mau repot dengan mereka. Auramu, sepertinya aku tidak bisa melihatnya. Bisakah Anda menerobos ke kelas Banseng?
Gu Qing yang berjalan ke depan dan bertanya dengan lembut. Nada suaranya mengandung ketidakpercayaan karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan aura Xiaoyan. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Banseng di klan tidak pernah memberinya. Bagaimana bisa semudah ini? Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbohong pada Gu Qingyang. Saat ini dia belum melakukan terobosan ke kelas Banseng. Dia hanya puncak perubahan ke-9 Douzun. Tentu saja, dalam waktu 1 bulan dia telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai orang lain bahkan dengan pelatihan selama 1 dekade. Kecepatan ini sangat mengejutkan, tetapi Xiaoyan mengerti bahwa 1 bulan di mata orang lain adalah sahabat baginya. Dia menggunakan 100 tahun untuk memperbaiki dokinya dan berulang kali mengompresnya. Baru kemudian doki di tubuhnya menyelesaikan perubahan ke-9 dan mencapai puncak sebenarnya dari kelas Douzun. Kecepatan semacam ini tidak bisa dianggap cepat. Sebaliknya, itu relatif lambat. Namun, Xiaoyan juga sangat berhati-hati dengan kekuatan yang dia peroleh dari ketiadaan. Bahkan kekuatan yang diperoleh dari pelatihan reinkarnasi ini telah berulang kali ditekan olehnya. Dia tidak berani membiarkan kekuatannya melonjak terlalu tinggi. Ambisinya sangat besar, dan dia tidak ingin mengorbankan keuntungannya di masa depan untuk keuntungan kecil. Gu Qing yang terkejut saat melihat Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa tersenyum tanpa daya. Gu Qing yang saat ini tidak dapat melihat melalui Xiaoyan. Xiaoyan menarik matanya. Dia tiba-tiba menoleh ke Hun Yu, Jiu Feng, dan yang lainnya. Mereka semua dengan cepat mengedarkan doki di dalam tubuh mereka ketika mereka melihat Xiaoyan melihat ke atas. Mata mereka dingin saat mereka menatapnya dengan hati-hati. Semuanya akan menyerang jika Xiaoyan menampilkan tindakan yang tidak biasa. Sebuah ejekan terangkat di sudut mulut Xiaoyan saat melihat reaksi keduanya. Jika dia bertemu keduanya sebelum memasuki pohon Bodhisattva kuno, dia pasti sangat takut pada mereka. Tapi sekarang ketakutan ini telah benar-benar lenyap karena dia saat ini benar-benar yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengendalikan keduanya di telapak tangannya. Kekuatan besar yang melonjak di dalam tubuhnya memberi Xiaoyan perasaan sederhana ini. Hun Yu dan Jiu Feng tanpa sadar mengepalkan tangan saat melihat senyum di wajah Xiaoyan, terutama Hun Yu. Senyum hangat yang selalu ada di wajahnya memucat. Ekspresi gelap memenuhi matanya. Dia bisa merasakan bahaya nyata dari Xiaoyan saat ini. Selain orang gila dalam klan Hun, Xiaoyan di depannya sekarang adalah orang kedua dari generasi yang sama yang memberinya perasaan bahaya yang samar-samar ini. Bocah ini tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah berlatih di bawah pohon kuno Bodhisattva. Ekspresi Jiu Feng suram. Jika dia tahu bahwa Xiaoyan akan mengalami kesempatan yang begitu beruntung, dia tidak akan menahan diri saat pertama kali mereka bertemu. Dia akan campur tangan dan membunuhnya, dan kemudian masalah sekarang tidak akan terjadi. Namun, Jiu Feng tidak menyadari bahwa setiap orang yang hadir masih akan terjebak dalam ilusi jika Xiaoyan tidak memberikan bantuannya untuk menghilangkan emosi negatif para elit Doudi dari pohon kuno Bodhisattva. Di masa depan, mereka semua akan berakhir dengan nasib yang mirip dengan boneka Banseng yang mereka temui sebelumnya. Bas-bas. Cahaya hijau zamrud tiba-tiba dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva sementara emosi semua orang bergejolak karena transformasi Xiaoyan. Sesuatu sepertinya dimuntahkan. Kelompok Hun Yu buru-buru mundur ketika mereka melihat pohon kuno Bodhisattva bergerak. Mereka sudah mengalami betapa menakutkannya itu. Secara alami, mereka tidak berani meremehkannya. Namun, suara teredam yang lembut muncul berkali-kali dari dalam pohon Bodhisattva kuno saat mereka menarik banyak titik cahaya hijau zamrud yang dimuntahkan darinya. Akhirnya, titik-titik cahaya ini tetap melayang di udara seperti bunga yang disebarkan oleh peri. Benih Bodhisattva. Semua orang terkejut saat melihat titik cahaya ini. Banyak seruan tiba-tiba keluar dari mulut mereka. Sebenarnya mereka semua adalah benih Bodhisattva. Kelompok Hun Yu juga melihat bintik-bintik cahaya zamrud dengan kaget. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa pohon Bodhisattva purba akan memuntahkan lebih dari 20 benih Bodhisattva yang sangat langka di dunia luar ini. Merebut. Mata kebanyakan orang memerah setelah merasa terkejut. Banyak dokis yang agung tiba-tiba melonjak. Setelah itu, mereka berubah menjadi sinar cahaya yang dengan liar menangkap titik-titik lampu hijau ini. Xiaoyan hanya tertawa setelah melihat mata memerah dari kelompok Hun Yu.
Dia memberi isyarat dengan tangannya dan titik-titik lampu hijau itu sepertinya telah dipanggil. Mereka mengeluarkan suara swoosh saat mereka menghindari tangan orang-orang yang mencoba menangkapnya. Semuanya berkumpul di tangan Xiaoyan setelah beberapa kilatan. Terima kasih atas hadiahmu, saudara Bodhisattva. Xiaoyan menoleh dan tersenyum ke pohon Bodhisattva kuno setelah meraih benih Bodhisattva ini. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya. Sepasang benih kuno Bodhisattva di tangannya ditembakkan dan muncul di depan Sun Er, Cailin, Gu Qingyang, dan anggota kelompoknya yang lain. Kakak Xiao, terima kasih. Gu Qingyang, Gu Xing, dan beberapa orang lainnya melihat benih Bodhisattva di depan mereka dengan mata panas. Mereka begitu saja meraihnya sebelum menangkupkan tangan untuk berterima kasih kepada Xiaoyan. Haha, bukan apa-apa. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke arah sekelompok orang bermata merah sebelum menjentikkan jarinya sekali lagi. Sepasang benih Bodhisattva terbang dan berhenti di depan beberapa ahli netral. Tindakan mendadak Xiaoyan menyebabkan beberapa ahli terkejut. Mereka buru-buru mengambil benih Bodhisattva di depan mereka saat ekspresi terima kasih muncul di mata mereka. Mereka dengan cepat pindah ke samping. Mereka sangat sadar bahwa Xiaoyan tidak ingin mereka terlibat dalam masalah selanjutnya. Kelompok Hun Yu dan Jiu Feng sedang melihat Xiaoyan, yang sedang membagikan benih Bodhisattva, dengan ekspresi muram. Cahaya merah berkedip di mata mereka. Brengsek, kamu meminta untuk mati. Jiu Feng akhirnya tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya saat lampu merah di matanya menjadi lebih padat. Teriakan marah yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di sekitar ruang ini. Bab 1427, Penindasan Mutlak. Xiaoyan menoleh perlahan setelah mendengar jeritan marah Jiu Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mata dinginnya seperti binatang buas saat mereka menatap Jiu Feng. Jiu Feng tiba-tiba merasakan dingin di kulitnya saat Xiaoyan menatapnya. Baru kemudian dia memulihkan sebagian dari kesejukannya. Ekspresinya tetap suram dan dingin. Matanya tidak menyerah dan menatap Xiaoyan terus-menerus sambil berbicara dengan suara yang keras, kami telah memasuki pohon Bodhisattva kuno bersama-sama dan mengalami begitu banyak rintangan. Namun, Anda sekarang berencana untuk mengambil semua benih Bodhisattva. Bukankah kamu sedikit terlalu tidak masuk akal? Petik 2. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Dia berkata, tidak masuk akal? Saya khawatir ini bukan yang Anda pikirkan. Kamu seharusnya berpikir untuk berbicara dengan kepalan tanganmu kan? Petik 2. Xiaoyan dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa jika bukan karena kekuatannya menghalangi Jiu Feng, kemungkinan yang terakhir akan menyerang dan dengan paksa merebut benih Bodhisattva itu. Bersikap masuk akal? Ini adalah jenis perlindungan yang dicari oleh yang lemah di hadapan kekuatan besar. Sudut mata Jiu Feng bergerak-gerak beberapa kali. Keinginan membunuh yang tidak bisa ditekan melonjak di dalam hatinya, tetapi untungnya dia mempertahankan beberapa pemikiran rasional dan tidak segera menyerang. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Hun Yu. Suaranya muram saat dia berkata, Brother Hun Yu, jangan katakan padaku bahwa kamu senang karena dia telah mengambil semua benih Bodhisattva, membuat upaya kita selama periode waktu ini menjadi tidak berharga, kan? Ekspresi Hun Yu tenang. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, kedua matanya berkedip dengan ekspresi menyeramkan dan menunjukkan ketidakpuasan di hatinya. Terlepas dari seberapa berhitung dia masih mengalami kesulitan menekan amarah dan keinginannya untuk membunuh saat ini. Xiaoyan, bagikan 8 benih Bodhisattva ke klan Hun saya dan pihak Heaven Demon Phoenix untuk mengakhiri masalah ini. Hun Yu terdiam sesaat sebelum suaranya yang sedingin es akhirnya keluar. Xiaoyan tersenyum. Dia membuka tangannya dan 11 benih Bodhisattva duduk di telapak tangannya. Jika dia memberikan 8 benih Bodhisattva kepada mereka, dia hanya akan memiliki 3 benih. Ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan Xiaoyan. Selain itu, benih Bodhisattva ini memiliki efek misterius meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil maju ke kelas Doseng, dan benih dapat digunakan untuk memperbaiki pil Bodhisattva. Pil obat tingkat 8 ini, yang bisa memanggil petir pil 9 warna, bisa menyebabkan banyak 9 perubahan puncak ahli Dozun menjadi gila. Jika dia memberikan benih Bodhisattva ini kepada mereka, kedua faksi ini mungkin akan membuat lebih banyak orang menerobos ke kelas Doseng. Apakah Xiaoyan tidak akan menciptakan musuh yang kuat tanpa alasan?
Dengan karakter Xiaoyan, dia secara alami tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Oleh karena itu, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan perlahan menjawab, "Saya menolak." Suasana tempat ini menjadi tegang setelah dua kata Xiaoyan perlahan terdengar. Tekanan menekan hati setiap orang. Mereka tahu bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Ekspresi Hun Yu menjadi tidak stabil setelah Xiaoyan mengucapkan dua kata itu. Hun Yu memelototi Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia perlahan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu dulu." Bang! Setelah kata terakhir Hun Yu terdengar, banyak ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix secara bersamaan melepaskan doki mereka tanpa hambatan. Tubuh mereka bersinar saat mereka mengepung kelompok Xiaoyan. Ekspresi kelompok Sun Er berangsur-angsur menjadi dingin ketika klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix menyerang pada saat yang sama. Mereka melangkah maju dan doki di dalam tubuh mereka mulai beredar. "Hun Yu, apa kau benar-benar berencana memulai perang besar antara klan Gu dan klan Hun?" Gu Qing yang dengan dingin berteriak. "Hi, perang besar? Klan Hun saya tidak pernah takut pada klan Gu Anda. Kami telah meninggalkan Anda dalam damai begitu lama untuk memberi Anda lebih banyak waktu. Apa menurutmu klan Hunku tidak berani menyentuhmu?" Senyum teduh terangkat di wajah Hun Yu ketika dia mendengar teriakan Gu Qingyang. Matanya yang tajam beralih kembali ke Xiaoyan saat dia berkata, "Namamu baru-baru ini beredar di sekitar klan Hunku. Bahkan Tianzun keempat gagal. Saat itu, saya memberitahu mereka bahwa kami harus bertindak tegas jika kami akan bertindak sama sekali, tetapi orang-orang tua itu jelas tidak peduli. Anda hanya berhasil bertahan sekarang karena mereka tidak peduli, namun, saya pikir kita harus mengakhiri sikap tidak peduli ini." Petik 2. Doki hitam pekat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Hun Yu ke segala arah setelah kata-katanya terdengar. Gelombang demi gelombang riak dingin terus menyebar dari tubuhnya. Ekspresi serius melonjak ke wajah kelompok Sun Er saat mereka merasakan riak megah yang menyebar dari tubuh Hun Yu. Hun Yu ini bisa menduduki peringkat 3 besar di antara generasi muda klan Hun. Orang seperti itu relatif merepotkan untuk dihadapi. "Serahkan Xiaoyan padaku. Saudara Jiu Feng, yang lainnya akan diblokir oleh suku Heaven Demon Phoenix Anda dan ahli lainnya dari klan Hun." Petik 2. Jiu Feng mengangguk setelah mendengar kata-kata Hun Yu. Dia melirik Xiaoyan dan berkata, "Aku ingin menghadapi bocah ini dalam pertempuran, tapi karena saudara Hun Yu sudah berbicara, aku akan menyerahkannya padamu." Menyerang? Bang! Hasrat mematikan melonjak di mata banyak ahli di sekitar kelompok Sun Er setelah tangisan dingin Jiu Feng terdengar. Pilar doki yang kuat bersiul ke arah kelompok Sun Er tanpa ampun. HMPH! Dihadapkan dengan serangan dari banyak ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix, kelompok Sun Er mendengus dingin. Lengan baju mereka diayunkan dan pilar doki itu dimusnahkan ketika mereka masih 10 kaki jauhnya dari tubuh mereka. Meskipun kelompok mereka lebih kecil dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix, kualitas mereka sedikit lebih baik. "Xiaoyan GG, kenapa kamu tidak meninggalkan Hun Yu untuk aku tangani?" Sun Er menoleh ke Xiaoyan saat dia menghancurkan pilar doki yang bergegas. "Tidak perlu itu." Xiaoyan tersenyum tipis. Sebelum dia memasuki pohon kuno Bodhisattva, dia hanya akan bisa mendapatkan kemenangan melawan Hun Yu, yang merupakan puncak perubahan 6 Douzun, jika dia menggunakan teratai api. Sekarang tingkat Xiaoyan dan kekuatan bertarung benar-benar melampaui Hun Yu. Apa yang dimiliki Hun Yu yang membuatnya bisa bertarung dengan Xiaoyan? Kalian semua hanya perlu berurusan dengan Jiu Feng dan yang lainnya. Ahli netral yang tersisa kemungkinan besar tidak akan terlibat dalam masalah ini setelah menerima benih Bodhisattva. Oleh karena itu, kami harus dapat menangani orang-orang ini meskipun jumlahnya banyak. Xiaoyan melirik beberapa ahli netral yang telah mundur ke kejauhan. Orang-orang ini cukup kuat. Jika mereka membantu kelompok Hun Yu, tekanan yang akan mereka hadapi akan meningkat. Jika Xiaoyan tidak khawatir tentang mereka bergabung dengan musuh-musuhnya, dia akan dengan senang hati mempertahankan beberapa benih Bodhisattva lagi. "Kamu harus berhati-hati." Sun Er tidak bersikeras setelah mendengar kata-katanya. Dia hanya mengangguk. Xiaoyan tersenyum. Dia melangkah maju dan perlahan berjalan keluar dari lingkaran yang telah dibentuk oleh suku Heaven Demon Phoenix dan klan Hun. Orang-orang itu menyerah saat dia keluar. Hanya setelah Xiaoyan keluar dari lingkaran,
mereka mereformasi bentuk di sekitar kelompok Sun Er. "Tuh si Ancient God jadi seharusnya ada di tanganmu kan?" Kilatan hitam melintas di mata Hun Yu. Dia bertanya saat dia melihat Xiao Yan perlahan berjalan ke depan dan berhenti tidak jauh. "Anda ingin? Ayo ambillah." Xiao Yan tertawa. Hun Yu menyipitkan matanya. Ekspresi gelap dan dingin tiba-tiba muncul di wajahnya yang pucat seperti giok. Wajah tersenyum Xiao Yan menyebabkan keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hatinya. "Bocah lidah silet." Hun Yu tertawa dingin. Xiao Yan tersenyum sambil menatap Hun Yu di depannya. Dia berkata, "Berhenti memainkan permainan ini, itu tidak berguna di depan saya." Xiao Yan tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke arah ruang kosong di sebelah kirinya setelah kata-katanya terdengar. Angin panas terbentuk di tinjunya saat fluktuasi kuat segera terbentuk di ruang itu. Setelah itu, sesosok terhuyung-huyung keluar dari udara dan terbang kembali dengan menyedihkan. Orang itu secara mengejutkan adalah Hun Yu. Wajah Hun Yu berubah suram setelah dipaksa kembali oleh pukulan Xiao Yan. Dia melihat sekilas gambar setelahnya yang perlahan memucat. Tak disangka indera Xiao Yan begitu tajam. Xiao Yan melirik wajah suram Hun Yu. Dia melirik pertempuran yang kacau di jarak yang cukup dekat sebelum menggelengkan kepalanya. Tanpa menunda lebih lama lagi, dia mengambil langkah maju, dan aura yang sangat luas dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Aura ini menyapu seluruh ruang saat itu muncul. Beberapa individu yang lebih lemah samar-samar merasakan tekanan. 9 perubahan puncak Dozun. Ekspresi para ahli netral di kejauhan tiba-tiba berubah ketika mereka merasakan kekuatan besar dari aura ini. Wajah mereka mengungkapkan keterkejutan mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Mereka semua yakin bahwa Xiao Yan tidak memiliki kekuatan ini sebulan yang lalu. Wajah Hun Yu bergerak-gerak saat ini. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Hanya pada saat inilah dia mengerti mengapa Xiao Yan tidak takut padanya. Jawabannya adalah karena kekuatan Xiao Yan sudah jauh melampaui miliknya. Jadi bagaimana jika kekuatanmu berada pada perubahan ke-9 dari puncak Dozun? Apa menurutmu aku takut padamu? Petik 2. Hun Yu menarik napas dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Tato klan perlahan muncul di alisnya. Auranya tiba-tiba melonjak saat tato klan ini muncul. Auranya mendekati level Xiao Yan dalam sekejap. 8 kembalian? Ya, sayangnya, ini masih belum cukup. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat merasakan aura Hun Yu. Kami akan tahu apakah itu cukup setelah bertukar pukulan. Hun Yu tertawa dingin. Segel tangannya berubah, dan dia membentuk banyak segel yang rumit. Doki yang dingin di dalam tubuhnya membentuk telapak tangan hitam yang menakutkan di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Tangisan sengsara tajam terus dipancarkan dari telapak tangan. Ada wajah yang tampak buas yang samar-samar terlihat di atasnya. Telapak tangan penghancur jiwa. Hun Yu berteriak marah setelah tangisan menyedihkan dari telapak tangan menjadi intens. Telapak tangan hitam pekat itu dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan hitam pekat itu tidak terlalu besar, tetapi mengandung doki yang sangat gelap, dingin, dan kuat. Hun Yu mengerti bahwa dia akan kalah jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Xiao Yan yang jauh lebih kuat. Saya telah mengatakan, itu tidak cukup. Xiao Yan terus menggelengkan kepalanya perlahan bahkan saat telapak tangan Hun Yu terus menuju ke arahnya. Setelah itu, dia mengambil 2 langkah lembut ke depan dan muncul di depan telapak tangan Hun Yu. Hun Yu memandang dengan mata terkejut saat nyala api tiba-tiba melonjak dari tangan kanan Xiao Yan. Akhirnya, itu dengan lembut menghantam telapak tangan hitam gelap. Retak. Kebuntuan berlangsung sesaat saat keduanya bertabrakan. Setelah itu, semua orang yang menonton tercengang melihat bahwa telapak tangan hitam pekat, yang telah mengumpulkan sebagian besar doki Hun Yu, dengan mudah hancur oleh serangan acak dari tangan Xiao Yan. Kekuatan ini benar-benar menekan serangan karena datang dari level yang sama sekali berbeda. Bab 1428, Memecah Ruang. Bang! Telapak tangan hitam pecah di depan mata semua orang dan tidak berubah menjadi apa-apa. Bagaimana ini mungkin? Sok melonjak dari hati Hun Yu saat dia melihat Xiao Yan secara acak menyebarkan palam penghancur jiwa.
Dia melihat sosok di depannya dengan tidak percaya. Dia sangat menyadari kekuatan palem penghancur jiwa. Seorang ahli Douzun 9 perubahan biasa tidak akan dapat menerimanya, apalagi langsung, karena telapak tangan mengandung energi dingin yang gelap yang mengikis jiwa seseorang, namun telapak tangannya yang kuat tidak signifikan bagi Xiaoyan. Apakah anggota klan Hun hanya memiliki trik seperti itu? Sosok Xiaoyan berjalan di udara. Dia menatap Hun Yu, yang memasang ekspresi jelek, dan tertawa. Xiaoyan, kamu seharusnya tidak terlalu sombong. Ekspresi Hun Yu adalah kegelapan yang berbahaya saat dia menatap Xiaoyan. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dia dengan jelas memahami bahwa Xiaoyan tidak akan menjadi tandingannya jika Xiaoyan tidak berlatih selama 1 bulan di dalam pohon Bodhisattva kuno, tetapi tidak satupun dari banyak kemungkinan situasi yang bisa terjadi adalah kenyataan. Haha. Xiaoyan tersenyum saat mendengar tangisan Hun Yu yang dingin dan dingin. Tangan Xiaoyan tiba-tiba terayun dan sekumpulan besar api panas meletus dari lengan bajunya. Setelah itu, nyala api membentuk tangan api berukuran 1000 kaki yang menyambar Hun Yu dengan kecepatan seperti kilat. Hun Yun mengatupkan giginya karena tidak puas saat melihat serangan Xiaoyan. Kabut hitam melonjak dari tubuhnya sebelum berubah menjadi banyak binatang kabut hitam yang ganas. Mereka berteriak dengan liar saat mereka menerkam ke arah tangan api besar. Bang-bang! Tangan api besar menghantam binatang hitam ini. Ketika binatang kabut hitam yang ganas bertabrakan dengan tangan, mereka semua diledakkan menjadi asap dalam sekejap. Setelah itu, mereka diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi. Betapa keras kepala! Xiaoyan tersenyum tipis saat melihat hasil ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan tangan api besar itu tiba-tiba menyala. Itu di atas kepala Hun Yu ketika berikutnya muncul sebelum dibanting dengan kejam. Bang! Tangan api besar menabrak tubuh Hun Yu karena dia tidak bisa menghindarinya. Kabut hitam yang tersisa di sekujur tubuhnya tersebar saat angin yang panas dan kuat mengalir ke dalamnya melalui semua pori-porinya. Gru! Douqi dalam tubuh Hun Yu tidak punya waktu untuk membentuk pertahanan melawan angin yang sangat panas dan liar ini. Saat tubuhnya dengan paksa terkoyak oleh panas yang tidak biasa itu, lebih banyak angin masuk ke dalamnya seperti ular berbisa. Ekspresinya memucat saat seteguk darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan. Tubuhnya juga melesat ke belakang dan mendarat di tanah. Mendesis. Kelompok ahli netral di kejauhan dengan lembut menghirup udara sejuk saat mereka menyaksikan Xiaoyan melukai Hun Yu hanya dengan serangan telapak tangan. Hati mereka bersuka cita karena mereka tidak campur tangan dengan rakus sebelumnya. Jika tidak, mereka akan menjadi lebih menderita daripada Hun Yu. Setelah mengirim Hun Yu terbang dengan telapak tangan, Xiaoyan melirik medan pertempuran yang kacau di jarak yang dekat. Dia tertawa dingin saat tangannya meluncur ke arah pertempuran. Beberapa pukulan dilemparkan ke udara dan angin yang menakutkan menembus ruang kosong sebelum menabrak tubuh beberapa ahli suku Hun dan ahli suku Heaven Demon Phoenix. Kekuatan yang kuat menyebabkan orang-orang itu memuntahkan darah dan terbang kembali. Perubahan tak terduga ini menyebabkan kelompok Jiu Feng dimulai. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan dan melihat Hun Yu terbaring di tanah dengan takdir yang tidak diketahui. Ekspresi mereka mengalami perubahan drastis. Hun Yu sebenarnya sudah dihabisi secepat ini? Gelombang kekacauan yang mengerikan muncul di dalam hati Jiu Feng. Bahkan dia tidak dapat mengalahkan Hun Yu dalam waktu yang singkat. Namun Hun Yu muncul seperti anjing mati dalam waktu kurang dari 10 menit di tangan Xiaoyan. Apakah kamu berencana untuk bertarung secara pribadi? Mata Xiaoyan tertuju pada Jiu Feng. Suaranya yang samar membuat tangan Jiu Feng gemetar. Wajah Jiu Feng mudah berubah, tapi dia akhirnya tidak mengatakan apapun. Hun Yun dikalahkan dengan begitu menyedihkan, bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang dia. Situasi hari ini tidak ada harapan. Bocah ini sudah menjadi sangat kuat. Hanya sesepuh agung dalam suku yang bisa menghabisinya. Mata Jiu Feng berkedip. Akhirnya, dia menelan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. Mengungkap niat untuk membunuh saat ini hanya akan menghasilkan nasib yang mirip dengan Hun Yu. Xiaoyan melirik Hun Yu di kejauhan, yang sedang berjuang untuk berdiri. Setelah menekan semua orang dengan kata-katanya, keinginan membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia dan klan Hun adalah musuh yang tidak akan berhenti sampai pihak lain mati.
Hun Yu ini adalah salah satu individu paling menonjol di antara generasi muda klan Hun. Jika dia bisa membunuhnya, bahkan klan Hun akan merasakan sakit. Karena ini masalahnya, dia tidak bisa membiarkan orang-orang dari klan Hun pergi apapun yang terjadi. Gemerisik berdesir. Sementara Xiao Yan telah memutuskan untuk mempertahankan kelompok Hun Yu di tempat ini selamanya, pohon kuno Bodhisattva, yang telah berdiri diam di tengah ruang ini, tiba-tiba mengeluarkan suara gemerisik sebelum gelombang demi gelombang riak mulai muncul. Apakah dunia ini akan runtuh? Xiao Yan terkejut setelah melihat bentuk riak ini. Dia segera merajut alisnya. Pohon Bodhisattva purba tidak akan terus ada di dunia selamanya. Setelah ia menyemburkan benih Bodhisattva, ia akan sekali lagi tenggelam ke dalam tanah dan beristirahat. Itu hanya akan keluar dari tanah setelah mengumpulkan energinya, tetapi tidak ada yang tahu kapan itu akan. Perubahan yang tidak biasa menyebabkan semua orang panik. Medan pertempuran juga dengan cepat tersebar saat anggota klan Hun dengan cepat mengangkat Hun Yu. Setelah itu, mereka berkumpul bersama dengan suku Heaven Demon Phoenix. Mata mereka berhati-hati saat mereka melirik antara Xiao Yan dan ruang sekitarnya. Kakak Hun Yu, kamu baik-baik saja? Jiu Feng melirik ke arah Hun Yu yang tampak pucat dan bertanya dengan lembut. Hun Yu menghapus bekas darah dari sudut mulutnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya saat matanya dengan kejam menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, bibirnya bergetar. Tubuh Jiu Feng menegang sebelum dia mengatupkan giginya dan menganggukkan kepalanya. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Fluktuasi spasial menjadi lebih intens saat semua orang mundur. Tiba-tiba, garis retakan muncul dan pilar cahaya yang mencolok keluar darinya. Retakan retak. Setelah retakan pertama muncul, peningkatan jumlah irisan spasial terus muncul ke permukaan. Dalam beberapa menit, ruang yang sangat padat telah mendapatkan ribuan lubang. Akhirnya, itu meledak di depan mata panik semua orang. Bagian terdalam dari wilayah tanah air kuno. Pohon purba Bodhisattva yang sangat besar berdiri sendiri di dalam padang rumput ini. Udara yang megah dan menyegarkan terus menyebar ke segala arah, menampakkan pemandangan yang spektakuler. Beberapa sosok duduk tak jauh dari pohon Bodhisattva kuno. Mereka adalah Nalan Yanran dan sisanya yang telah ditinggalkan. Ada juga beberapa ahli lain yang menyerbu melalui gelombang binatang itu. Semua orang yang hadir telah sembuh total dari luka mereka, tetapi mereka tidak mau pergi begitu saja. Makanya, mereka terus berjaga. Gemerisik berdesir. Suara gemerisik tiba-tiba muncul di dataran berumput yang tenang. Pohon Bodhisattva purba di tengah lapangan tidak bergerak selama sebulan, tapi tiba-tiba, itu mulai mengeluarkan cahaya zamrud yang menyilaukan. Segera setelah itu, banyak sosok menyedihkan lolos dari cahaya ini dan mendarat di tanah sekitarnya. Guru. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang terkejut. Kegembiraan liar meningkat ketika kelompok Nalan Yanran buru-buru berdiri. Mata mereka dengan senang hati melihat sosok di kejauhan. Kami akhirnya keluar. Kelompok Guking yang menghirup udara segar padang rumput. Mereka merasakan kegembiraan karena selamat dari bencana. Bagaimana orang luar bisa membayangkan bahaya yang mereka alami selama sebulan yang singkat ini? Ilusi menakutkan itu akan tetap ada di pikiran mereka setelah waktu yang lama. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Transformasinya menjadi yang terbesar selama 1 bulan ini. Sementara itu hanya sebulan di mata orang lain, dia telah mengalami 100 reinkarnasi. Pelatihan reinkarnasi mungkin tidak memungkinkan kekuatannya untuk benar-benar melonjak, tetapi tanpa disadari telah meninggalkan sesuatu yang dapat mempengaruhi. Gemerisik berdesir. Pohon kuno Bodhisattva mulai bergetar setelah orang terakhir diusir. Cahaya melingkar dilepaskan dari bawah pohon kuno Bodhisattva. Tanah sepertinya berubah menjadi cair karena cahaya ini, dan pohon Bodhisattva kuno perlahan memasuki bumi melalui cairan ini. Ekspresi banyak orang berubah saat melihat pohon kuno Bodhisattva memasuki tanah. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan. Bahkan seorang elit Douseng tidak akan dapat menemukan pohon kuno Bodhisattva begitu ia pergi ke bawah tanah. Dengan kata lain, saat seseorang dapat melihat pohon kuno Bodhisattva adalah saat pohon itu muncul lagi di dunia. Mungkin ribuan tahun sudah berlalu saat itu. Sayangnya, kami tidak menemukan hati Bodhisattva. Guking yang dengan lembut menghela nafas dan agak menyesal saat dia melihat pohon Bodhisattva kuno perlahan tenggelam ke tanah.
Xiao Yan, yang telah mendengar kata-kata ini, tersenyum. Tangannya dengan lembut mengusap bagian dadanya di mana jantung yang jernih seperti zamrud berdebar sekarang berada. Ini adalah hati bodhisattva yang legendaris, tapi Xiao Yan belum menyempurnakannya. Begitu dia benar-benar menyempurnakannya, dia akan bisa masuk ke kelas Doseng. Brother Bodhisattva, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi di masa depan. Xiao Yan dengan lembut bergumam saat menyaksikan pohon kuno bodhisattva tenggelam lebih dalam di bawah tanah. Hatinya merasakan penyesalan. Pohon purba bodhisattva ini tidak memiliki kecerdasan sejati. Jika tidak, itu akan menjadi ahli sejati di benua Doki. Jika dia bisa berteman dengannya, bantuan yang akan diberikannya akan luar biasa. Bang! Pohon purba bodhisattva akhirnya tenggelam ke tanah di depan banyak pasang mata. Setelah jejak terakhir cahaya zamrud menghilang, dataran berumput ini sekali lagi menjadi kosong. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya saat dia melihat pohon kuno bodhisattva benar-benar menghilang. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Itu seperti penjara yang menyegel mereka. Bab 1429, Tianzun kedua, Sein Guyu, tulang. TL, Gu yang Anda sebutkan terkait dengan kata untuk tulang dan tidak terkait dengan klan Gu. Distorsi ruang yang intens menutup seluruh area ini. Fluktuasi spasial apapun tidak dapat merembes keluar darinya. Ekspresi Xiao Yan gelap dan dingin saat dia menoleh. Dia melihat ke arah asal mula fluktuasi spasial ini dan melihat sosok ilusi surga Phoenix yang sangat besar berkeliaran di langit di belakang Jiu Feng. Seluruh langit diselimuti oleh surga Phoenix yang ilusi ini. Riak spasial dari sebelumnya datang dari tubuhnya. Sepertinya kepala suku berikutnya dari suku Heaven Demon Phoenix akan menjadi orang lain. Hati Jiu Feng bergetar saat melihat tatapan Xiao Yan yang gelap dan padat menyapu. Jiu Feng segera berteriak dengan suara yang dalam, "Hun Yu, kenapa kamu tidak berakting?" Senyuman dingin muncul di wajah Hun Yu saat dia mendengar tangisan Jiu Feng. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di telapak tangannya, ABC. Selanjutnya, dia menghancurkannya. Fluktuasi spasial yang intens menyapu gulungan setelah itu hancur. Kekuatan spasial ini dipindahkan ke tubuh Jiu Feng. Menggumpal. Tangan Jiu Feng tiba-tiba meluncur melintasi ruang kosong di depannya setelah dia mengambil gaya spasial yang intens ini. Air mata spasial menyebar sebelum membentuk lubang hitam di ruang itu. Aura mengerikan menyapu seperti badai dari tempat itu. Semua orang yang hadir mengungkapkan perubahan tiba-tiba dalam ekspresi mereka saat merasakan aura mengerikan yang menyebar. Mereka berseru, "Seorang elit Banseng?" Ekspresi Xiao Yan serius. Orang-orang sialan ini belum menyerah. Mereka berencana memanggil para ahli dari klan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Kilatan dingin berkedip di mata Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan nyala api melonjak dari lengan bajunya. Itu berubah menjadi binatang api ganas yang bergegas menuju celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Ci! Binatang api itu muncul di depan air mata spasial sambil memancarkan suhu tinggi. Tetapi sebelum bisa meledak, tangan seperti tulang berwarna putih pekat tiba-tiba menjulur dari celah spasial. Itu menyambar api dan kabut hitam melonjak. Api itu terkikis menjadi ketiadaan. Batuk-batuk, Hun Yu, bahkan tidak terduga bahwa kamu tidak bisa menghabisi bocah dari klan Xiao. Suara batuk tua perlahan dipancarkan dari celah spasial setelah tangan putih keriput itu terulur. Setelah itu, seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan perlahan keluar dari celah dan muncul di depan mata semua orang. Sosok tetua ini sangat bengkok. Tangannya memegang tongkat kerangka. Kedua matanya sedalam cahaya hijau yang tenang dipancarkan dari keduanya. Dia memberi seseorang perasaan yang sangat menyeramkan dan aneh. Terjadi kecelakaan. Kalau tidak, saya tidak akan menggunakan gulungan spasial ini. Hun Yu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata orang tua itu. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan dan berkata, dia berlatih selama sebulan di bawah pohon kuno bodhisattva dan kekuatannya telah melonjak ke tingkat ke-9 dari puncak kelas Dozun. Selain itu, dia masih memiliki beberapa benih bodhisattva di tangannya. Penatua Gu Anda harus turun tangan untuk mempertahankannya. Petik 2. Oh.
Orang tua bernama Penatua Guyu sedikit terkejut saat mendengar ini. Matanya, yang berisi cahaya hijau, mendarat di Xiaoyan. Senyuman aneh muncul di wajahnya yang keriput. Tidak disangka bocah ini menemukan keberuntungan seperti itu. Xiaoyan mengerutkan kening saat menghadapi mata Guyu yang mengamati. Dia perlahan menghembuskan napas. Sepertinya dia akhirnya akan melawan Banseng asli hari ini. Bajingan ini telah memanggil seorang ahli dari klan mereka. Gu Hua menangis marah ketika dia melihat siapa yang telah datang. Ekspresi Gu Qing yang juga relatif suram. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Akhirnya, dia menghancurkannya, tetapi dia tertegun menemukan bahwa tidak ada fluktuasi spasial yang muncul meskipun telah menghancurkan gulungan spasial. Tidak ada gunanya. Ruang di sini telah disegel oleh sosok ilusi surga Phoenix yang dipanggil oleh Jiu Feng. Tanpa izinnya, fluktuasi spasial tidak dapat disebarkan. Sun Er perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkomentar. Ada juga beberapa anggota generasi muda dari klan Gu. Mata Guyu bergeser menjauh dari Xiaoyan. Dia memandang kelompok Sun Er dan tertawa. Penatua Guyu, jangan buang waktu bersama mereka. Situasi mungkin berubah jika hal-hal tertunda. Pertama-tama kita harus menangkap Xiaoyan. Hun Yu berbicara dengan suara yang dalam. Tidak mudah tulang-tulang tua saya ini keluar ke sini. Kamu harus berhenti menekan aku. Guyu tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat mendengar desakan Hun Yu. Meskipun dia berbicara seperti ini, dia mengangkat tongkat di tangannya dan perlahan melangkah di udara. Beberapa gambar setelahnya terwujud saat dia muncul tidak jauh dari Xiaoyan. Wajah seperti kerangka itu mengungkapkan senyuman yang sangat garang saat dia berkata, tidak disangka klan Xiao bisa menghasilkan seseorang sepertimu setelah kehabisan garis keturunan. Betapa tidak terduga, cukup banyak ahli dari klan Hun kami telah mati di tangan Anda. Namamu cukup terkenal di sekitar klan Hun kami. Xiaoyan tanpa ekspresi, dia bisa merasakan tekanan besar yang berasal dari Guyu. Xiaoyan mungkin berada di perubahan ke-9 di puncak kelas Dozun, tapi dia bukan Doseng sejati. Dia kurang jika dibandingkan dengan Banseng Guyu ini. Aku yang dulu dikenal sebagai Guyu. Tentu saja, Anda juga bisa memanggil saya sebagai Tianzun kedua. Mungkin Anda sedikit lebih akrab dengan gelar yang telah saya pegang selama beberapa waktu, meskipun, karena saya telah maju ke kelas Banseng, saya lebih suka orang lain memanggil saya Sein Guyu. Guyu berbicara dengan suara serak. Tianzun kedua. Kelopak mata Xiaoyan bergerak-gerak. Orang tua ini sebenarnya adalah Tianzun kedua dari Hall of Souls. Itu benar-benar kasus orang-orang di garis depan menjadi yang terkuat dalam hal apa yang disebut Tianzun ini. Dia bertanya-tanya seberapa kuat Tianzun pertama itu? Mungkin dia adalah Banseng elit sejati. Jika ini masalahnya, memanggilnya dulu Tianzeng mungkin akan lebih tepat. Hati Xiaoyan tanpa sadar tenggelam ketika dia memikirkan tentang Tianzun pertama. Kekuatan klan Hun ini memang sangat hebat dan tak terduga. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan Doseng, akan sulit untuk melindungi diri sendiri saat bertarung dengan mereka. Setelah masalah ini selesai, saya akan segera memurnikan hati Bodhisattva. Hanya dengan maju ke kelas Banseng saya tidak perlu takut dengan Hall of Souls. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Sejak dia menjadi doze saat itu, dia telah memanfaatkan kemalasan dari Hall of Souls untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya setelah dia meningkatkan kekuatannya, apakah dia bisa bertahan dari bentrokan melawan ahli yang lebih kuat yang dikirim Hall of Souls? Sekarang saatnya dia mengambil inisiatif. Baiklah, perkenalannya sudah berakhir. Sudah lama sekali aku tidak berbicara banyak. Anak muda dari klan Xiao, apakah kamu akan kembali bersamaku ke klan Hun atau haruskah kita bertarung? Guyu dengan lembut batuk dan mengajukan pertanyaan saat mata hijaunya menatap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedingin es. Tubuhnya bergetar dan sepasang sayap tulang hijau merah menyebar di belakangnya. Mata anggota dari suku Heaven Demon Phoenix bergerak-gerak ketika mereka melihat sayap tulang ini muncul. Mereka bisa merasakan perasaan akrab dari mereka. Sun Er, bisakah kau memblokirnya sebentar? Xiaoyan menoleh dan menanyakan pertanyaan Sun Er dengan suara yang dalam. Iya. Sun Er perlahan mengangguk. Tubuh cantiknya bergerak saat dia muncul di depan Xiaoyan. Tato klan berwarna-warni dengan cepat muncul di dahinya yang halus. Di saat yang sama, aura Sun Er tiba-tiba melonjak saat api keemasan memenuhi kedua matanya. Hati-hati,
Xiaoyan dengan lembut berteriak. Setelah itu, tubuhnya ditarik kembali. Dia melambaikan tangannya dan 5 kelompok api muncul di depannya. Tampaknya Xiaoyan mengerti bahwa dia perlu melepaskan serangan terkuatnya jika dia ingin benar-benar mengalahkan Guyu ini. Apakah Anda akan menggabungkan api surgawi lagi? Wajah keriput Guyu tanpa disadari berkedut saat melihat Xiaoyan mundur. Dia telah mendengar tentang kemampuan Xiaoyan untuk menggabungkan api surgawi dari beberapa anggota klan Hun. Justru karena penggabungan inilah para ahli dari klan Hun akhirnya kembali dengan kegagalan. Orang tua ini benar-benar penasaran untuk mengetahui apakah kekuatan penggabungan Heavenly Flame milikmu ini benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan rumor. Guyu ini adalah orang yang terampil dan berani. Kekuatan kelas Bansengnya memberinya cukup modal untuk memandang rendah semua orang yang hadir. Bahkan seorang Do skill kelas Tian akan kesulitan membalikkan keadaan karena celah yang tak terlukiskan ini. Namun, Guyu tidak akan pernah menyangka para ahli klan Hun yang telah melawan Xiaoyan saat itu juga telah mengadopsi mentalitas seperti itu. Sun Er klan Gu, pemilik garis keturunan dewa dan dikabarkan menjadi orang dengan garis keturunan paling sempurna di klan Gu. Mata Guyu menatap Sun Er dari jarak yang cukup dekat. Senyuman keriput muncul di wajahnya saat dia berkata, "Potensi Anda cukup bagus, tetapi Anda saat ini bukan tandingan saya." Kalimat terakhir Guyu baru saja terdengar saat tubuhnya secara aneh menghilang. Ekspresi Sun Er berubah saat melihatnya bergerak. Tubuhnya yang cantik tiba-tiba ditarik ke belakang saat telapak tangannya, yang dikelilingi oleh api keemasan, dengan kejam menghantam suatu titik di udara. Telapak tangannya disertai suhu yang menakutkan. Ruang terdistorsi ketika telapak tangannya melesat keluar dan sosok tua yang bengkok muncul. Sosok ini milik Sein Guyu. "Hi, indramu cukup bagus. Tidak heran Anda adalah anggota klan dengan potensi terbesar di klan Gu." Sein Guyu tertawa aneh setelah dipaksa tampil oleh Sun Er. Tangannya seperti ular berbisa karena berputar dengan aneh. Setelah itu bertabrakan dengan telapak tangan Sun Er seperti kilat. Bang! Angin yang menakutkan, yang disertai dengan sedikit panas, menyapu langit. Tubuh Sein Guyu tidak bergerak, tapi Sun Er mengeluarkan erangan teredam. Kakinya terhuyung mundur. Sun Er dengan cepat menstabilkan tubuhnya setelah mengambil langkah terakhir. Tangannya ditempatkan bersama. Mereka tampak seperti teratai yang mekar karena mereka membentuk banyak segel yang rumit. Api keemasan meletus dari tubuh Sun Er ke segala arah saat segel ini berubah. Seluruh langit sepertinya tiba-tiba tersulut saat nyala emas ini muncul. Melihat api terang yang tiba-tiba meletus dari Sun Er, ekspresi terkejut juga melintas di wajah Guyu. Suaranya bergema di langit. Kaisar Emas membakar api surgawi, api warisan klan Gu yang menempati peringkat keempat di peringkat api surgawi. Tidak disangka gadis kecil sepertimu mampu menaklukkannya.